Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dimudahkan untuk berkumpul di sebaik-baik tempat di muka bumi ini, yaitu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Sebaik-baik tempat di suatu daerah, di suatu negeri adalah masjid-masjidnya. Dan sebaik-baik dan seburuk-buruk tempat di sebuah daerah adalah pasar-pasar mereka. Seorang yang duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu mempelajari Al-Qur'an dan saling mengajarkan di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan untuk mereka. Allah meliputi dengan rahmatnya, malaikat menaungi mereka dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Seorang yang duduk di majelis ilmu, maka dia seperti berada di antara taman-taman surga yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kesejukan, dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalaulah kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah sebentar. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala hilaqudz dzikri, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Seorang muslim dan muslimah yang dimudahkan kakinya untuk hadir di majelis ilmu yang utama, maka itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka dia akan dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama. Sejak berjalannya saja seorang di majelis ilmu, maka itu akan memudahkan dia jalan menuju surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Padahal jalan ke surga itu dipenuhi dengan kesulitan, sedangkan jalan menuju neraka diliputi dengan syahwat dan kenikmatan. Tapi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, mereka akan mudah berjalan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
hujibatin naru bil makarih, hujibatil jannatu bil makarih, wa hujibatin naru bis syahawat, wa hujibatin naru bil makarih. Maksudnya neraka diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Neraka diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh jiwa. Adapun surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh kesenangan nafsu manusia. Seorang yang hadir di majelis ilmu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam hadis qudsinya kepada para malaikat yang mencari majelis-majelis ilmu. Allah mengatakan, wa inni wa ushidukum anni qad ghafartu lahum humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu. Dan mereka sangat bergembira ketika mendapatkan ada sekumpulan orang yang duduk di majelis ilmu. Maka Allah mengatakan, dan aku saksikan, aku jadikan kalian sebagai saksi. Wa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku jadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang-orang yang duduk di majelis ilmu yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala? Menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada orang yang salat-salat sunnah. Karena orang yang menuntut ilmu, Allah akan tinggikan derajatnya di atas seluruh manusia yang ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Sehingga sebuah kenikmatan ketika ada seorang muslim dan muslimah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu yang utama. Dan semuanya hanya dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Al-Barbahari rahimahullah taala pernah mengatakan, inna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihuthlani. Seorang hamba dia tidak akan bisa melakukan satu amalan kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang jauh lebih sehat dari kita, jauh lebih longgar waktunya dari kita, tapi dia tidak diberikan taufik untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mulia. Maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari, Al-Imam Al-Baghawi, wa inna ahadan, dan sungguhnya seseorang dia tidak tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan illa bihudhlani, kecuali ketika dia ditelantarkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mohon keistiqomahan di atas iman dan keilmuan, karena itulah jalannya orang-orang yang beriman yang akan sampai ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasannya di kehidupan dunia tidak semua hal itu seperti yang diinginkan oleh manusia. Terkadang ada hal-hal yang diinginkan, tetapi justru itulah yang tidak didapatkan. Bahkan terkadang ada sesuatu yang tidak diharapkan, tapi justru itulah yang terjadi kepada dirinya. Dan itu merupakan bentuk ujian ketika di dunia. Siapapun manusia yang hidup di dunia, maka dia tidak akan lepas dari ujian. Baik berupa kelaparan, ketakutan, kemiskinan, kematian, dan berbagai ujian-ujian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum." Itu ada lamu taukid dan nun taukid. Ada dua penegasan. Jadi kalau kita terjemahkan, walanabluwannakum, artinya sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Menguji dengan apa? Bisyai'im minal khaufi.
manusia pasti ada fase di mana dia ketakutan. Walju, dia akan merasakan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, berkurang hartanya. Wal anfus, meninggal jiwa. Wath thamarat, berkurang buah-buahannya. Wabashiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sehingga seorang yang hidup di dunia, pada hakikatnya dia tidak akan pernah lepas dari ujian yang telah Allah siapkan. Di sisi lain, bahwa manusia adalah makhluk yang punya tabiat suka berkeluh kesah ketika mendapatkan keburukan. Dan ini adalah tabiat asal manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya diciptakan manusia dalam kondisi halu'ah. Apa itu halu'ah? Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia mendapatkan keburukan, dia berkeluh kesah. Dia banyak berkeluh kesah, baik itu kepada manusia, baik itu di secara dunia nyata atau di media sosialnya. Wa idza massahul khairu manu'ah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia pelit. Dia tidak ingin berbagi dengan yang lainnya. Inilah sifat dasar manusia yang mana ketika mereka mendapatkan perkara yang tidak disenanginya, maka mereka cenderung berkeluh kesah. Maka orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia tidak akan lepas dari berbagai ujian. Baik untuk dirinya, keluarganya, anaknya, dan yang lainnya. Dan semua ujian itu pada hakikatnya menjadikan diampuni dosa dan kesalahannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati." Akan senantiasa turun bala, ujian, musibah kepada mukmin laki-laki dan wanita. Fi nafsihi, pada dirinya, wa waladihi, pada anaknya, wa malihi, pada hartanya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sampai berhentinya ujian itu ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tidak punya dosa dan kesalahan. Sehingga ujian merupakan keniscayaan bagi seorang yang hidup di muka bumi ini, baik itu seorang mukmin atau yang lainnya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman hendaknya bersabar ketika menghadapi ujian. Sabar adalah, secara bahasa adalah al-habsu, yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mendapatkan perkara yang tidak disenanginya. Dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa ketika dia mendapatkan musibah dan perkara yang tidak disenanginya. Orang-orang yang bersabar tidak akan berkeluh kesah ketika menghadapi musibah. Bahkan dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah hendaknya saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Ketika saudaranya mendapatkan musibah, ketika saudaranya mendapatkan perkara yang tidak disenanginya, maka kita saling mengingatkan agar senantiasa bersabar. Itu tidak melakukan perkara yang dilarang dalam agama ini. Dan senantiasa bersabar adalah salah satu sifat orang-orang yang tidak akan merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Asr, ketika Allah menyatakan bahwa pada asalnya semua manusia di dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan diisi hari-harinya dengan amal saleh. Kemudian mereka saling tawasaw, mereka saling menasihati, mereka saling mengingatkan di atas kebenaran, dan mereka saling mengingatkan di atas kesabaran. Jadi ketika ada seorang yang mendapatkan musibah, kita ingatkan bahwa hendaknya bersabar dengan musibah itu. Kita ingatkan dengan istirja, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diingatkan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu doa, Allahumma jurni fi musibati
wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan berikanlah ganti yang lebih baik dari musibah, dari apa yang engkau ambil ini. Ini semua adalah dalam rangka tawasau bis sabar. Kita saling mengingatkan bahwa kita harus senantiasa bersabar ketika menghadapi perkara yang tidak menyenangkan. Bahkan memberikan pesan kesabaran merupakan perkara yang utama, yang merupakan ciri orang-orang yang akan mendapatkan kitab amalannya pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Kita tahu pada hari kiamat kelak, ketika kitab-kitab disebarkan, maka manusianya terbagi dalam dua golongan. Orang-orang yang bisa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, dan itu pertanda dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya dengan posisi dibalik, ditekuk tangannya. Dan itu adalah isyarat bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa ciri-ciri, apa amalan orang-orang yang akan menerima kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya? Ternyata salah satu amalan mereka adalah mereka biasa mengingatkan saudaranya agar bersabar ketika mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an di surat Al-Balad ayat yang ke-17 dan ke-18, Allah berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul maimanah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang beriman. Mereka saling berpesan di atas kesabaran, dan mereka berpesan untuk saling menyayangi. Ulaika ashabul maimanah. Mereka lah orang-orang golongan kanan yang akan menerima kitab catatannya dengan tangan kanannya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesabaran seseorang antara satu dengan yang lainnya berbeda. Ada orang yang bisa bersabar ketika hartanya diambil, akan tapi dia tidak bersabar ketika keluarganya yang meninggal. Ada orang yang bisa bersabar ketika kehilangan keluarganya, tapi dia tidak bisa bersabar terhadap penyakit yang dia derita. Tingkat kesabaran satu orang dengan orang yang lainnya berbeda. Sehingga hendaknya seorang muslim dan muslimah berupaya untuk meningkatkan kesabarannya. Sehingga pada saatnya dia berada pada level yang tertinggi, yaitu meskipun musibah, ujian menimpanya, dia tidak hanya sabar, tapi dia bisa ridha, bahkan dia bisa bersyukur terhadap musibah yang menimpanya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala membagi orang yang mendapatkan musibah dengan 4 pembagiannya. Ini menunjukkan bahwa tingkatan seseorang di dalam kesabaran berbeda-beda. Tingkatan yang pertama yang paling rendah, ketika seorang mendapatkan musibah dan perkara-perkara yang tidak disenanginya, maka dia akan berkeluh kesah. Dia akan mencari kambing hitam. Dia akan mencari penyebab musibah yang menjadikan dia mendapatkan keburukan, mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan. Dia akan berkeluh kesah, dia cerita ke sini, cerita ke sana. Dan ini adalah perkara yang diharamkan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah seorang yang bersabar ketika mendapatkan musibah dan perkara yang tidak menyenangkan. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita mendapatkan hujan yang semoga hujan ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Tingkatan yang kedua para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Yaitu orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan. Sebenarnya dia berat di dalam menerimanya. Dia merasa kecewa, tetapi dia berusaha tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Misalnya, ketika ada seorang muslimah, dia kehilangan suaminya, ditinggal mati oleh bapaknya, oleh keluarganya, maka dia tidak boleh melakukan niyahah. Dia tidak boleh meratap, dia tidak boleh merobek bajunya, menjambak rambutnya. Ini perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ketika dia menahan diri, tidak melakukan hal-hal seperti itu, maka itulah tingkatan sabar. Berat, tapi dia berusaha menahan. Habsun nafsi, dia tahan dirinya.
Jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang di dalam Islam. Kemudian tingkatan yang ketiga, seorang yang mendapatkan musibah dan perkara yang tidak menyenangkan, dia ridho dengan musibah tersebut. Kalaulah pada tingkatan sabar masih berat hatinya, maka pada tingkatan ridho dia tidak merasa berat sedikit pun. Dia meyakini sebagaimana telah ditetapkan kebaikan untuk dirinya, maka dia yakin pasti pada saatnya ada keburukan yang akan menimpanya. Jadi dia ridho. Dia tidak merasa berat. Apa yang menimpanya memang itulah yang terbaik untuknya. Dia bisa menerima musibah itu dengan lapang dada. Ini orang yang ridho. Kemudian tingkatan yang keempat yang tertinggi, seorang yang mendapatkan musibah, dia bisa bersyukur terhadap musibah tersebut. Dia bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Kalaulah ada seorang muslim yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kemudian bersyukur, maka itu biasa. Ini ada seorang muslim dan muslimah, dia mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan, bahkan musibah. Akan tapi yang keluar dari lisannya adalah Alhamdulillah. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, ada dua hal yang menjadikan seorang bisa bersyukur terhadap musibah yang sedang dia rasakan. Yang pertama adalah dia meyakini bahwa di sana ada orang yang jauh lebih parah yang mendapatkan musibah dari dia. Ketika dia kehilangan uang 100.000 misalnya, maka dia yakin di sana ada orang yang kehilangan 1 juta. Sehingga 100.000 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 1 juta. Ketika ada seorang muslimah yang kehilangan 1 anak kesayangannya, maka dia yakin bahwa di sana, di tempat yang jauh, ada muslimah yang 2 anaknya, 3 anaknya meninggal sekaligus dalam sebuah insiden kecelakaan misalnya. Maka kehilangan 1 anak itu tidak ada apa-apanya. Sehingga dia bersyukur Alhamdulillah yang diambil hanya 1 anak. Bukan innalillahi, tapi Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yang menjadikan seorang bersyukur atas musibah yang menimpanya. Karena dia yakin bahwa musibah yang menimpanya itu menjadikan dia diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Besar pahala yang akan dia dapatkan sebanding dengan besarnya musibah yang dia rasakan. Itulah 4 tingkatan ketika seorang mendapatkan musibah. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya berusaha meningkatkan grade, meningkatkan kadar kesabarannya di dalam merasakan ketika mendapatkan musibah dan keburukan. Kalaulah dia masih berada pada level yang berkeluh kesah, maka hendaknya ditingkatkan pada level sabar. Kalaulah dia bisa bersabar dengan keburukan yang dia tidak suka, maka hendaknya ditingkatkan pada level ridho. Kalau dia bisa ridho, maka bagaimana dia meningkat pada tingkatan kesyukuran. Dan itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran di akhir ayat yang ke-200. Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman, yang tidak bisa lepas dengan berbagai musibah dan ujian. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru. Bersabarlah kalian dan tingkatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan berjaga-jagalah di parakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ada 5 kiat yang menjadikan seorang bisa meningkatkan kesabarannya. Yang semoga kita dimudahkan dalam memahaminya dan dimudahkan dalam mengamalkannya. Karena tadi tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini kecuali dia pasti pernah mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan. Pasti dia pernah mendapatkan ujian dan cobaan.
Maka bagaimana dia bisa bersabar dan meningkatkan grade kesabarannya, sehingga pada puncaknya dia bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Kiat yang pertama para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mendapatkan musibah agar bisa meningkatkan kesabarannya adalah mengingat besarnya pahala bagi orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar, dia akan mendapatkan pahala yang besar, yang tanpa batas. Semakin tinggi tingkat kesabarannya, maka semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar, innama itu lil istitsna, untuk pembatasan. Artinya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan dicukupkan dengan pahala bighairi hisab, yang tidak ada batasnya. Apa kata Ibnu Jurayd rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Az-Zumar pada ayat yang ke-10, beliau mengatakan, "Balaghani annahu la yuhsabu alaihim thawabu amalihim." Telah sampai berita kepadaku bahwasannya orang-orang yang bersabar, mereka mendapatkan pahala dari amalan mereka yang tidak dihitung jumlahnya, walakin yuzadu ala dzalik, tapi pahalanya ditambah untuk mereka. Jadi pahalanya terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Semakin sabar dia semakin mendapatkan pahala yang luar biasa. Semoga ucapan dari Sulaiman bin Al-Qasim rahimahullah ta'ala berikut ini menjadikan kita semakin sabar ketika mendapatkan ujian. Karena ternyata bersabar saja, kita tidak melakukan apa-apa para jamaah. Kita hanya diam bersabar, tidak melakukan keluh kesah, tidak melakukan perkara yang dilarang. Hanya diam saja. Ternyata menghasilkan pahala seperti hujan yang turun dengan derasnya. Sebagaimana Sulaiman bin Al-Qasim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Kullu amalin yu'rafu thawabahu illa sabar." Semua amalan itu diketahui pahalanya. Salat berjamaah 27 kali lipatnya. Orang yang melakukan sedekah satu sedekah dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Demikian pula yang lainnya. Semua amalan yu'rafu thawabahu, kata beliau, ada pahalanya. Illa sabru, kecuali kesabaran. Qala Allah Ta'ala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Kata Sulaiman bin Al-Qasim rahimahullah ta'ala, kalma'il munhamir. Pahalanya itu seperti hujan yang tercurah. Siapakah di antara kita yang mampu menghitung rintik-rintik hujan yang tercurah? Kita tidak bisa menghitungnya. Kita hanya bisa menampungnya dalam air yang sangat banyak. Itulah gambaran ketika seorang muslim dan muslimah mendapatkan musibah, kemudian dia bersabar, maka pahalanya terus mengalir seperti hujan yang deras untuknya. Maka kalaulah ada seorang yang dia bisa melakukan sholat dalam waktu yang panjang, dia bisa berpuasa di hari-hari dia, puasa Daud dengan sangat lama, dia bisa sabar dengan perihnya lapar di siang hari. Maka apa beratnya seorang yang bersabar ketika mendapatkan musibah? Dia hanya diam saja. Yang penting tidak berkeluh kesah, yang penting tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diamnya dia itu mendatangkan pahala kalma'il munhamir, seperti air yang tercurahkan. Maka beruntunglah seorang yang dikaruniai taufik untuk bersabar, karena sabarnya mendatangkan banyak pahala kebaikan. Semakin besar ujian yang dialami oleh seseorang, maka pahalanya semakin besar pula. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu dipengaruhi dengan besarnya ujian dan cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala
ketika cinta kepada seorang hamba, kepada satu kaum, ibtalahum. Justru Allah uji mereka. Allah berikan cobaan kepada mereka. Lihatlah Nabi SAW, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, Rasulullah SAW. Beliau diuji dengan diambil putra-putrinya, diwafatkannya putra-putrinya, dan berbagai hal-hal yang lainnya. Ujian beliau sangat berat. Maka kata Nabi SAW, ketika Allah mencintai satu kaum, maka justru Allah memberikan balak kepada mereka, Allah berikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka Allah meridainya. Wa man sakhita falahu sahat. Barang siapa yang murka, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi ini yang pertama, kiat supaya kita bisa bersabar. Kita ingat bahwa bersabar itu pahalanya besar. Kemudian kiat yang kedua, untuk meningkatkan kesabaran adalah meyakini bahwa semua yang menimpanya telah ditetapkan. Semua yang menimpa kita telah Allah tetapkan. Apapun yang terjadi pada seorang muslim dan muslimah, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia meyakini kebaikan itu takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka berkurangnya harta, dia mendapatkan perkara yang dia tidak menyenanginya, dan berbagai keburukan-keburukan yang lainnya, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mau lari bersembunyi kemanapun, ketika sudah Allah tetapkan, maka itulah yang terjadi. Uang yang sudah dijaga sedemikian rupa, ketika Allah kehendaki akan hilang, maka dia akan hilang pada saatnya. Keyakinan bahwa semua telah ditetapkan menjadikan seorang bisa bersabar. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Dan Nabi tidak berhenti sampai di sini. Beliau mengatakan hatta ya'lama, sampai dia meyakini, sampai dia mengetahui annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Sampai dia meyakini bahwa sesuatu yang menimpanya tidak akan meleset darinya, dan sesuatu yang meleset darinya tidak akan pernah menimpanya. Dia yakin seyakin-yakinnya, sehingga dia bersabar dengan ujian yang dia rasakan. Suatu ketika Ibnu Ad-Dailami, salah seorang tabi'in, dia datang kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat senior. Kata Ibnu Ad-Dailami, dia katakan, ada kejanggalan dalam hatiku dalam masalah takdir. Ada perkara yang tidak masuk dalam rasionalku, dalam logikaku, dalam masalah takdir ini. Maka dengan nada tinggi, Ubay bin Ka'ab mengatakan, wallahi, lau anfaqta mithla Uhudin dahaban, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala dengan nada tinggi dia mengatakan, demi Allah, seandainya engkau berinfak dengan gunung Uhud berupa emas. Gunung Uhud salah satu gunung yang ada di Madinah. Jadi gunung itu dikatakan Uhud karena dua alasan. Yang pertama, karena gunung itu ahad. Dia menyendiri dari pegunungan-pegunungan batu yang lain. Kemudian dikatakan Uhud dari kata ahad yang artinya bersambung. Jadi gunungnya itu kalau dihitung lebar luasnya itu sekitar 3 km. Dan tingginya mungkin setinggi ini kayaknya. Setinggi plafon ini kayaknya. Tinggi dia. Nanti ada Jabal Rumat, tempatnya para pemanah. Ketika kejadian perang Uhud tahun 2 Hijriah. Intinya antum bayangkan ada emas sebesar ini sepanjang 3 meter. Itu ada orang infak sebesar itu, kata Ubay bin Ka'ab, maka Allah tidak akan menerima infak orang ini. Hatta tu'mina bil qadar. Sampai engkau yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang meyakini bahwasanya kebaikan itu telah Allah tetapkan untuknya, maka dia harus yakin pula hilangnya barang, berkurangnya uang, itu pun takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun cara kita untuk menjaganya, ketika Allah kehendaki untuk mengambilnya, maka tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan bahwa semua telah ditetapkan menjadikan seorang mampu bersabar.
Karena percuma, dia berkeluh kesah atau tidak, tetap itulah yang terjadi. Tidak ada gunanya. Ketika dia berkeluh kesah, dia berdosa. Dan ketika dia bersabar, mendatangkan pahala yang sangat luar biasa. Sehingga tidak ada pilihan baginya, kecuali dia akan bersabar, karena dia yakin semua yang menimpanya telah ditetapkan. Kemudian kiat yang ketiga, agar seorang bisa meningkatkan kesabarannya, adalah meyakini bahwa musibah akan menghapuskan dosa. Setiap muslim dan muslimah yang mendapatkan musibah, maka itu akan menghapuskan dosa dan kesalahannya. Semakin besar musibah yang dia rasakan, maka semakin besar dosa yang akan Allah hapuskan. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan ini menjadikan kita semakin sabar, bahkan bersyukur ketika mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan. Karena pada hakikatnya perkara itu menjadikan dosa-dosa kita berguguran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim yang ditimpa kelelahan. Dia letih pulang dari dari bekerja mencari harta. Karena kewajiban dia sebagai seorang kepala rumah tangga. Dia lelah gitu. Wala nasabin, atau dia mendapatkan penyakit. Dia punya luka yang ada di tubuhnya. Atau dia mendapatkan kesedihan, huznin. Dia mendengar berita yang menjadikan dia bersedih. Keluarganya ada yang sakit atau keluarganya meninggal. Dia bersedih dia. Wala adha, dia mendapatkan gangguan. Dicela orang. Dihina orang, dia mendapatkan gangguan. Wala ghammin, ada perkara yang menjadikan dia gelisah. Mungkin lilitan hutang, tagihan orang-orang yang sudah pernah mengutanginya. Dia merasa gelisah saat itu. Bahkan kata Nabi, hatta syaukati yushaquha, sampai pun duri yang menusuk kakinya tapi tidak berdarah. Jadi kebetulan ada duri dan dia pas tidak pakai sandal, kemudian diinjak kakinya, diinjak oleh kakinya sehingga celekit gitu. Dia merasakan sakit. Semua itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Nabi? Illa kafarallahu biha min khatayahu. Kecuali semua menjadikan diampuni dosa dan kesalahannya. Antum bisa bayangkan, kalaulah letihnya kita pulang kerja, kalaulah tusukan duri yang tidak berdarah saja menjadikan dosa-dosa kita berguguran. Bagaimana ketika seorang kehilangan uangnya, ditinggal mati anaknya, mendengar berita kematian keluarganya. Yang lebih berat daripada itu semua, tentunya semakin banyak dosa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia yakin seperti ini, maka dia akan bersabar. Karena percuma, dia tidak sabar juga itu yang akan terjadi. Maka semakin dia bersabar, maka semakin banyak dosa-dosa yang akan diampunkan. Kemudian yang keempat, di antara kiat untuk meningkatkan kesabaran dan agar seorang bersyukur terhadap musibah yang menimpanya. Jadi bukan hanya sabar, bukan hanya itu, tapi sudah pada level kesyukuran, yaitu meyakini bahwa ada orang yang mendapatkan ujian yang lebih berat. Kita harus yakin bahwa di luar sana, jauh di sana, ada orang yang mendapatkan ujian yang lebih berat dari kita. Kalaulah seorang sedang sakit, maka coba jalan-jalan ke rumah sakit. Antum coba masuk di salah satu lorongnya. Antum akan lihat, ternyata banyak orang yang sakitnya lebih parah dari antum. Sakitnya lebih berat daripada antum. Bahkan dia sudah opname sekian hari yang lalu daripada yang lainnya. Maka ketika melihat kondisi seperti itu, yang muncul bukan keluhan, bukan suudzon dan perasaan tidak nyaman. Tapi yang datang justru kesyukuran. Alhamdulillah. Ternyata sakitku tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan fulan. Jadi dia bersyukur karena dia yakin di sana ada orang-orang yang mendapatkan ujian yang lebih berat daripada dirinya. Apa kata Nabi SAW berpesan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Semua itu menjadikan kalian bisa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Betapa banyak orang yang sudah memiliki kendaraan yang bagus, tapi dia merasa menjadi orang yang paling susah di kampungnya. Karena dia melihat orang yang lebih mewah daripada dia. Isya ya. Baik, kita simak adzan dulu sebelum kita sebutkan sebuah kisah yang sangat menarik tentang seorang yang bersabar ketika kehilangan 3 anggota keluarganya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Sebelum kita teruskan, karena ini sudah ada hadiah yang disediakan ya, maka ana sebagai murojaah ya, ana berikan kuis kepada antum semuanya. Pertanyaan yang pertama untuk ibu-ibu ya, perhatikan Bu. Silakan ditulis jawabannya dan kunyahnya mungkin ya, siapa begitu. Ini ada 3 hadiah bagi yang bisa jawab ya. Silakan Bu dituliskan 4 tingkatan manusia ketika mendapatkan musibah menurut Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan ibu-ibu ditulis, dicari kertas, nanti disetorkan ya, 3 jawaban yang benar yang tercepat dapat hadiah ya dari panitia ya, Masya Allah. Baik, untuk bapak-bapak pertanyaannya sederhana saja. Tadi kita sudah menyebutkan tentang tingkatan sabar atau cara meningkatkan kesabaran itu sudah ada 4 ya. Siapa yang bisa menyebutkan 4-4-nya? Ya silakan, Masya Allah. Tafadhol. Mengingat besarnya pahala kesabaran seperti hujan yang tercurahkan, Masya Allah. Yang kedua, Sulaiman Al-Qasih, Masya Allah. Semua yang menimpa sudah ditetapkan untuk bersabar. Meyakini semua yang menimpanya telah ditetapkan, Masya Allah. Yang kedua, Meyakini bahwa musibah akan menghapus dosa. meyakini musibah akan menghapuskan dosa-dosa, Masya Allah. Yang keempat, Meyakini bahwa ada orang yang dapat ujian lebih berat dari kita. dari dia, Masya Allah. Silakan. Ini ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Antum pilih yang mana nih? Aromanya beda kayaknya. Salah satu. Tafadhol. Masya Allah. Mumtaz jawabannya. Baik, silakan ibu-ibu yang ingin menjawab. Kemudian pertanyaan untuk bapak-bapak lagi. Apa sih yang dimaksud dengan sabar itu? Sabar itu apa sih? Ya, silakan. Nah, apa itu sabar? Tadi kita membahas sabar. Apa kesabaran? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi sabar adalah menahan diri. Menahan diri. Dan sabar dibagi menjadi 3. Jadi 3. Sabar menjalani ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar menjauhi segala maksiat. Iya. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Tafadhol. Ada putih, ada kuning ini. Iya, silakan. Baik, yang berikutnya ya. Silakan dipilih ya. Dibuka dulu nggak apa-apa. Aromanya mana yang cocok buat antum gitu ya. Silakan. Baik, yang berikutnya sebutkan 2 keutamaan orang-orang yang mewasiatkan kesabaran. Jadi bukan orang yang sabar, jadi orang yang saling mengingatkan kesabaran itu apa sih keutamaan mereka gitu ya. Orang-orang yang saling mengingatkan di dalam kesabaran. Jadi ternyata ucapan sabar itu bukan hanya ucapan formalitas ya, tetapi itu anjuran dalam agama kita yang mulia ini. Tapi silakan 2 aja keutamaannya. Keutamaan orang yang saling berwasiat di dalam kesabaran. Masya Allah, pada tawaduk semua ini kayaknya. Iya. Ibu-ibu gimana Bu? Oh, silakan, tafadhol. Luar biasa. Jadi orang yang berwasiat kesabaran itu adalah salah satu ciri orang yang akan menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, Masya Allah. Baik, yang kedua, apa keutamaan fadilah orang yang mewasiatkan, mengingatkan dalam kesabaran? Merupakan ciri orang-orang yang tidak akan apa? Tidak akan merugi dalam surat Al-Asr tadi. Jadi Allah menyebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa tawasau bil haqqi, yang dia saling mengingatkan dalam kebenaran. Diingatkan kalau fulan salah, kita ingatkan dengan cara yang baik. Wa tawasau bis sabr, dan dia mengingatkan untuk saling bersabar. Jadi misalnya antum dengar ada ikhwan, saudara atau rekan antum yang mendapatkan musibah, diingatkan, sabar akhi, sabar. Di saat inilah antum mendapatkan
keutamaan sabar. Jadi jangan sampai antum berkeluh kesah, jangan sampai antum menggerutu gitu. Diingatkan. Kadang orang lupa ya, apalagi musibahnya itu berat ya. Musibahnya berat, jadi kadang perlu diingatkan, sabar begitu. Baik, Masya Allah. Silakan, meskipun jawabannya kurang sempurna dapat hadiah. Fadal. Putih atau kuning antum? Kayaknya kalau kurang sempurna yang kuning aja kayaknya. Kalau sempurna yang putih ya. Silakan. Ibu-ibu Masya Allah Pak Ulum. Tawaduk semua mereka ini. Silakan dah. Hadiah sudah menunggu Bu. Ya, supaya menambah kesyukuran. Ya, semangat ya. Tapi kita teruskan ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kisah ya yang disebutkan oleh Safiur Rahman Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi sejarah perjuangan Nabi. Oh, Masya Allah. Sebentar, kita tentukan dulu pemenangnya. Ini yang dulu yang mana Pak? Yang bawah pasti ya? Yang dulu yang bawah kayaknya. Oh, depan. Yang ini yang paling siap. Astagfirullah. Ini berarti gini Pak. Baik. Baik. Tingkatan berkeluh kesah, sabar, ridho, bersyukur. Masya Allah. Menang, dapat hadiah. Gak ada namanya ini Pak. Kayaknya ingin amalannya nggak ingin diketahui oleh orang lain kayaknya. Ikhlasnya luar biasa ya. Meyakini, bersabar. Oh, ini yang untuk yang laki-laki Bu ya. Iya, mohon maaf jawabannya kurang pas. Baik, berkeluh kesah, bersabar, ridho, bersyukur. Ummu Sabitah. Fadal Pak Ulum, Ummu Sabitah. Kemudian orang yang berkeluh kesah, bersabar, ridho, bersyukur. Ummu Selmi. Silakan. Baik itu Bu, para pemenangnya 3. Yang lainnya qadarullah kurang cepat ya, jadi harus sabar dulu. Yang lainnya ya. Saling mengingatkan Bu, sabar ya, belum dapat Mbak ya, gitu. Taib, sabar ya. Masya Allah. Taib. Anda bawakan satu kisah ya, semoga ini menjadi inspirasi kita semuanya tentang poin yang keempat bahwa seorang yang bersabar dia akan meningkat kesabarannya ketika dia meyakini ada orang yang lebih berat ujiannya. Safiur Rahman Barufuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum sejarah Nabi SAW menyebutkan ketika kejadian di tahun 2 Hijriyah terjadilah perang ketiga sebenarnya ya. Jadi perang pertama itu perang Badar, perang kedua perang Bani Nadir tahun 2 Hijriyah di bulan Dzulqa'dah. Kemudian terjadi juga perang Uhud di tahun 2 Hijriah di bulan Syawal, seingat ana 2 Hijriah. Nah, di tahun 2 Hijriah itu awalnya para sahabat itu menang dalam peperangan sampai Khalid bin Walid Saifullah itu membuat strategi dengan melumpuhkan pasukan pemanah yang berada di Jabal Rumat di Gunung Uhud tadi yang kita ceritakan. Ada 50 orang pemanah yang dilumpuhkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Dan kita perlu tahu para jemaah rahimani wa rahimakumullah, Khalid bin Walid ini adalah seorang panglima perang yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Meskipun bertemu dengan Romawi, negara besar, kerajaan besar saat itu. Peperangan kaum muslimin dengan Romawi itu ada banyak sesi. Perang perdana mereka yang diselenggarakan adalah perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Di perang Mu'tah itu 3 panglima besar Nabi wafat, gugur sebagai syuhada. Yaitu Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, dan Ja'far bin Abdul Muttalib. Semuanya wafat di medan peperangan. Kemudian panji peperangan dipegang oleh Khalid bin Walid dengan strateginya. Akhirnya mereka bisa pulang ke Madinah. Tidak dikejar oleh orang-orang Romawi. Kemudian terjadi perang lagi. Itu perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Orang-orang yang ikut dalam perang Tabuk disebut dengan Jaisul Ushrah. Itu orang yang pasukan dalam kesulitan. Karena perangnya itu terjadi di musim panas. Panasnya luar biasa. Terjadi ketika sebelum panen, ya kalau udah panen kan udah ada makan, itu belum panen, mau panen. Dan perjalanannya jauh sekali. Rasulullah itu menempuh perjalanan berangkat saja, itu perjalanan 15 hari. Antum bayangkan kalau ada orang dari Jawa mau ke Kalimantan, pakai kapal lah, berapa hari kira-kira? Pakai kapal. Berapa hari? Nggak sampai 2 hari kan ya. Udah nyampe Kalimantan. Ini Rasulullah dan para sahabat 15 hari Pak. Masya Allah. Sudah habis ya. Nanti kita lanjut lagi lah ya kisah tentang
seorang yang bersabar dalam menghadapi musibah. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. صفوفكم. Untuk ibu-ibu, minta tolong putra-putrinya dikondisikan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan di poin yang keempat, yaitu bagaimana seorang bisa meningkatkan kesabarannya dengan cara meyakini ada orang yang mendapatkan lebih berat ujian daripada dirinya. Dan salah satu contohnya adalah kejadian di perang Uhud tadi, yang kita sebutkan bahwa di perang Uhud tadi itu sahabat sempat pada awalnya mengalami kemenangan dan terakhir mendapatkan kekalahan. Yang waktu itu yang menjadi pelopor di kalangan orang-orang kafir yaitu Khalid bin Walid, meskipun akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam di tahun 7 Hijriah sebelum Fathu Makkah. Dan Khalid bin Walid adalah panglima yang tidak pernah terkalahkan di semua peperangan meskipun di perang melawan Romawi. Kemudian di kejadian perang Uhud adalah kejadian yang sangat memilukan ya, sampai-sampai Nabi SAW yang sudah mengenakan baju besi, menggunakan helm, itu dilindungi oleh 7 orang sahabatnya, 5 meninggal dunia yang 2 selamat. Artinya kondisinya sangat genting sekali. Bahkan beliau terluka sampai ada tusukan yang masuk ke pipi beliau. Padahal beliau sudah pakai helm besi. Sehingga jauh-jauh setelah kejadian itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam fase dakwahmu, mana kejadian yang lebih memilukanmu setelah kejadian Uhud?" Artinya kejadian Uhud kejadian yang sangat berat. Kata beliau, ada, yaitu ketika aku berdakwah ke Taif di tahun 10 kenabian, yaitu ketika ditinggal mati oleh Ibunda Khadijah, kemudian pamannya Abu Thalib meninggal dunia, kemudian beliau berdakwah ke Taif. Taif cukup jauh ya, perjalanan sekitar 1 jam kalau pakai bis itu. Dari kota Mekah ke Taif itu 1 jaman. Intinya kondisi Uhud itu sangat memilukan, dan setelah terjadinya perang Uhud, ada 70 orang sahabat yang terbunuh. Sehingga kalau antum umroh ya, semoga Allah mudahkan antum semua untuk haji dan umroh ya, sehingga bisa ngelihat pemakaman para syuhada Uhud. Jadi di lerengnya Bukit Uhud begitu, di bawah. Nah di sana ada 70 orang sahabat yang dimakamkan. Karena demikian banyaknya korban yang berjatuhan saat itu dengan jumlah sahabat yang belum terlalu banyak, maka para sahabat ini tangannya melepuh ketika menggali lubang lahat, sehingga satu lubang diisi dengan 3-4 jenazah syuhada. Yang paling bawah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah di antara sahabat yang terbunuh, di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Ini sahabat yang asalnya kaya raya. Beliau menjadi duta pertama ke Madinah ya, yang dikirim oleh Nabi sebagai dai ke Madinah, sehingga membuka ladang dakwah di Madinah. Mus'ab bin Umair ini seorang kaya raya, tapi ketika meninggal dunia di medan Uhud, itu beliau ditutupi dengan sebuah kain yang kalau ditutup wajahnya terlihat kakinya, kalau tutup kakinya maka kelihatan wajahnya. Jadi tidak ada kafan yang bisa menutupi tubuhnya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara yang wafat pula, banyak yang gugur di medan Uhud itu, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah salah satu dari 4 pamannya Nabi. Nabi punya 4 paman, yang 2 masuk Islam, yang 2 kufur. Insya Allah besok pagi lah kisahnya ya, kisah bagaimana kondisi Abu Lahab, salah satu paman Nabi yang kufur dan diancam dengan neraka. Nah yang Islam salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Hamzah wafat ketika itu di medan Uhud
Karena Hindun, istrinya Abu Sufyan, sudah menjanjikan kepada budaknya Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, orang kesayangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau aku merdekakan. Sehingga Wahsy ini dia masuk ke medan Uhud, tidak ada yang dicari kecuali nyari Hamzah saja. Dan Wahsy ini seorang pelempar tombak yang sangat ulung, sehingga dia datang ke sana nggak ingin bunuh siapa kecuali nyari Hamzah, dilempar dan kena. Hamzah itu karena zaman dulu tidak ada dokumentasi ya, ada foto, nggak ada ini, maka bukti dia sudah bunuh Hamzah, dibelah dadanya Hamzah, diambil jantungnya. Sebagai bukti inilah jantungnya Hamzah. Tapi Wahsy akhirnya masuk Islam ya. Wahsy masuk Islam, Hindun pun masuk Islam tahun 8 Hijriah ketika Fathu Mekah. Suaminya Abu Sufyan juga masuk Islam. Cuman Wahsy ini ketika bertemu dengan Nabi, Wahsy tidak mau, Rasulullah tidak mau melihat wajahnya. Karena ketika melihat Wahsy, ingat sama Hamzah. Hamzah ini paman yang seusia dengan Nabi, tapi pamannya. Sehingga dekat sama Nabi, melindungi Nabi. Dan luar biasa. Bahkan ketika Umar radhiyallahu ta'ala datang, Umar masih kufur waktu itu. Dan waktu itu di rumah itu, di rumahnya Zaid bin Arqam ya, kalau tidak salah. Ada Nabi dan Hamzah dan beberapa orang sahabat. Kemudian di luar ada orang yang ngetok pintu. Kita tanya siapa di luar? Umar radhiyallahu ta'ala. Waktu itu Umar masih kufur waktu itu. Apa kata Hamzah? Hamzah ini seorang pegulat. Umar ini kalau datang dia untuk kebaikan, maka kita sambut dengan kebaikan. Tapi kalau dia buat keributan, biar aku yang akan menghadapinya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Hamzah meninggal ketika di Uhud. Dan ketika Wahsy ini tahu Nabi sangat kehilangan Hamzah, maka Wahsy berjanji, sebagaimana tombakku pernah membunuh sebaik-baik orang yang dicintai oleh Nabi, yaitu Hamzah, maka aku ingin tombakku membunuh seburuk-buruk orang yang paling dibenci oleh Nabi. Sehingga Hamzah ikut perang Yamamah untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu, dan dengan tombak yang sama. Jadi dia balas. Sebagaimana dulu pernah membunuh Hamzah, maka dibunuh Musailamah Al-Kadzab dengan tombaknya. Di antara yang ikut perang juga adalah Handhalah. Handhalah ini ketika saat itu ya, ketika perang, ini sedang pengantin baru. Jadi sedang malam pertama, kemudian esok pagi itu perang gitu, terjadi perang Uhud. Dan Hamzah belum mandi junub. Bukan Hamzah, Handhalah. Kalau Hamzah tadi sudah disebutkan kisahnya. Handhalah ini belum mandi junub. Dan beliau berperang dengan sangat luar biasa, ternyata terbunuh di Uhud. Jadi terbunuh dalam kondisi belum mandi junub. Sehingga turunlah malaikat untuk memandikannya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW yang mulia, sehingga Handhalah dikenal dengan Ghazilul Malaikah, yaitu syuhada yang dimandikan oleh malaikat karena dia ikut perang dalam kondisi sedang junub, karena tidak ingin ketinggalan dalam medan peperangan. Nah, di antaranya yang terkait dengan kisah kita atau poin kita adalah ada seorang wanita Ansor yang nggak disebutkan oleh para ulama-ulama sejarah ya, seorang ibu-ibu yang dia berangkatkan 3 orang penopang keluarganya di medan Uhud. Dia berangkatkan bapaknya, disuruh ikut perang. Dia berangkatkan suaminya, disuruh ikut perang. Dan dia berangkatkan saudara laki-lakinya. Bapaknya, suaminya, saudara laki-lakinya. Semuanya berangkat perang. Dan ketika sore hari, karena perang itu sore hari harus berhenti. Ketika sore hari, maka datanglah pasukan dari Uhud dengan membawa kesedihan. Maka dia ditunggu di depan gerbang, yaitu gerbangnya bahwa ya datangnya para pasukan begitu. Dia tanya, bagaimana dengan bapakku? Kata pasukan yang datang, bapakmu nggak ada, sudah meninggal. Ditanya lagi, bagaimana suamiku? Suamimu juga meninggal di Uhud. Bagaimana dengan saudara laki-lakiku? Saudara laki-lakimu juga meninggal semuanya di Uhud. Maka dia punya satu pertanyaan terakhir. Dia katakan, bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata para sahabat, Rasulullah terluka, Nabi selamat. Maka dia mengatakan dengan ucapan yang sangat indah. Dalam Sofiur Rahman, dalam kitab Rahikul Maktum itu, kata beliau, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah yang menimpaku, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah mendengar engkau selamat, maka itu menjadi ringan rasanya. Seolah-olah dia katakan, tidak ada apa-apanya meninggalnya bapakku, suamiku, saudara laki-lakiku. Yang penting Rasulullah nggak meninggal. Karena ketika beliau meninggal, mereka semua hidup nggak ada artinya. Jadi menganggap ada orang yang jauh lebih buruk kondisinya sehingga dia bersyukur. Alhamdulillah, yang penting Rasulullah selamat.
Orang yang mengucapkan seperti ini para jamaah bukan orang yang dapat emas sebesar Gunung Uhud, bukan. Orang yang telah kehilangan suaminya, saudaranya, dan bapaknya. Antum bayangkan besok pagi dia mau makan apa kira-kira? Gak ada lagi orang yang mencarikan nafkah untuk dia. Tapi dia mengatakan kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah yang menimpaku setelah mendengar engkau selamat, maka itu tidak ada apa-apanya. Dan banyak lagi kisah yang lainnya ya, yang mungkin tidak bisa kita ceritakan. Yang jelas bahwa di antara cara bersyukur adalah meyakini bahwa di sana ada orang yang lebih berat mendapatkan musibah dari dirinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kiat untuk meningkatkan kesabaran adalah meyakini akan selalu ada kemudahan di dalam kesulitan. Jadi ada keyakinan pada diri seorang ketika dia mendengar adanya musibah, perkara yang tidak menyenanginya, maka di saat itu dia ingat bahwa ketika datang musibah, di saat yang bersamaan datang kemudahan. Coba kita telaah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya di antara kita sepertinya sudah hafal, yaitu ayat-ayat terakhir di surat Asy-Syarah, surat Al-Insyirah, surat Alam Nashrah, di ayat yang kelima dan yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Surat yang potongan ayat yang kita semua insya Allah sudah hafal. Perhatikan ayat yang mulai ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Allah tidak katakan begini ya, fa inna ba'dal usri yusra. Bukan itu ayatnya. Tapi Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan datangnya kesulitan, maka di situ ada kemudahan di sisi yang lainnya. Antum harus yakin. Bukankah pandemi kemarin yang kita alami bersama itu kesulitan, tapi dengan adanya itu kita dekat dengan keluarga dan sebagainya. Ada banyak lagi kemudahan-kemudahan. Datangnya kesulitan di satu sisi membawa kemudahan di sisi yang lainnya. Kemudian yang kedua, ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah itu terulang 2 kali. Jadi ayat yang kelima dan yang keenam relatif sama redaksinya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terulang 2 kali. Artinya kemudahan yang datang bersama dengan datangnya kesulitan itu sebuah keniscayaan. Sampai terulang 2 kali. Bukan sekali Allah katakan 2 kali. Itu litakid, untuk penetapan. Jadi kita harus yakin ketika mendengar adanya musibah maka di sana ada kemudahan. Dan demikian seterusnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Nabi ingin mengajak antum untuk melihat dalam sisi keindahan bahasa. Jadi ketika Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, kata al-usri itu adalah kata ma'rifat. Sedangkan kata yusran itu kata nakirah. Nanti supaya antum tahu nih betapa dahsyatnya bahasa Al-Qur'an ya. Kata ma'rifat adalah kata benda yang biasanya menggunakan alif lam. Dan itu untuk sesuatu yang sudah diketahui, ma'rifat. Sedangkan kata yang nakiro adalah kata benda, bukan kata kerja ya, kata benda yang tidak ada alif lamnya, biasanya di akhir itu ditanwin. Baik itu fathaten, kasroten, domaten, pokoknya ditanwin lah. Dan itu menunjukkan sesuatu yang umum, yang tidak dikenal. Ana contohkan begini, misalnya Ana mengatakan kepada antum, ro'aitul baita. Saya melihat sebuah rumah. Ana pakai ro'aitul baita. Jadi ada alif lamnya. Maka kalau ana bicara begini, sudah pasti antum tahu apa rumah yang ana maksudkan. Tadi ana lewat, ana lihat sebuah rumah. Pasti antum tahu rumah ana maksudkan apa. Karena ana mengatakan ro'aitul baita. Antum pasti tahu. Berbeda dengan ketika ana mengatakan ro'aitu baitan. Ana tadi melihat sebuah rumah. Antum pasti bingung. Rumah apa? Ana akan jelaskan. Intinya kata ma'rifat itu kita sudah sama-sama tahu. Sedangkan kata nakiro itu antum nggak tahu. Hanya ana yang tahu. Begitu. Perhatikan kalimat ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata al usri di ayat yang kelima itu sama dengan kata usri di ayat yang keenam. Sama itu. Jadi kesulitan satu itu sama, cuman terulang aja penyebutannya, sama persis.
Sedangkan yusrunnya ayat yang kelima beda dengan yusrun atau yusron pada ayat yang ke-6. Sehingga para ulama kita mengambil satu faidah, satu kesulitan menuntut datangnya dua kemudahan, bukan satu. Karena kesulitan di ayat kelima dan ke-6 itu sama, makrifat. Tapi kemudahannya nakiroh. Dua, beda. Bayangkan, satu musibah, dua kemudahan. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, faedah yang kesekian ya. Kata, tadi makrifat kata itu apa? Sesuatu yang sudah diketahui, begitu ya. Kalau nakiroh, belum diketahui. Maka istidlalnya begini, Fatihullah. Kesulitan yang sudah jelas, yang sudah tampak, kesulitan masalah ekonomi, kesulitan masalah biaya sekolah, dan kesulitan yang sudah jelas masalahnya depan mata. Tapi yusrunnya tidak disangka-sangka. Antum tidak pernah bayangkan itu jalan keluarnya. Masalahnya jelas, masalah kita seperti ini. Makrifat, kita tahu semuanya. Tapi yusrunnya nakiroh. Antum gak nyangka, itu jalan keluarnya. Jadi subhanallah, dengan memahami ayat ini saja, kita yakin kesulitan bersama dengan kemudahan. Satu kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan datang langsung kemudahan. Kesulitan yang jelas dari mendatangkan kemudahan yang tidak kita prediksikan. Subhanallah, semua poin-poin ini semoga menjadikan kita semakin meningkatkan kesabaran kita. Jadi hal inilah bedanya orang-orang muslim dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman ketika mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan, mereka bisa bertahan. Sedangkan orang kafir mendapatkan satu kesengsaraan, mereka sudah berkeluh kesah, mereka depresi dan sebagainya. Karena mereka, orang-orang beriman dibimbing di atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup di kajian kita yang berbagi ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah pesan dari Ikrimah, salah seorang tabi'in yang wafat di Madinah tahun 104 Hijriyah. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, "Laisa ahadun illa wa huwa yafrahu wa yahzanu." Tidaklah ada satu orang pun di muka bumi ini kecuali dia pasti pernah merasakan kegembiraan dan dia pasti pernah merasakan kesedihan. Walakin ja'alul farha syukran wal huzna sabran. Maka jadikanlah fase-fase kebahagiaan sebagai fase kesyukuran dan jadikanlah fase-fase kesedihan sebagai fase kesabaran. Jadi ketika nanti seorang itu mendapatkan musibah, antum ingat kejadian ini, kajian ini. Sekaranglah saat dimana aku harus bersabar. Disinilah aku mempraktekkan kesabaran itu. Ketika aku mendengar adanya musibah, ketika kehilangan sesuatu yang aku cintai, maka disitulah kesabaran datang. Dan bersabar mendatangkan banyak keutamaan yang sudah kita sampaikan. Ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kesabaran ini butuh latihan. Seorang harus bersabar, mungkin seorang asalnya marah, seorang asalnya tidak sabar, tapi terus ditingkatkan. Sehingga kesabaran tidak datang tiba-tiba, tapi itu latihan panjang. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang bersabar. Betapa banyak seorang ibu ketika dia awal-awal punya anak, dia banyak marah dengan anak-anaknya. Tapi ketika dia sudah tahu ritme keluarganya, dia bisa bersabar dengan permasalahan anak-anaknya. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Kesabaran itu butuh latihan. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidak ada satu kenikmatan, satu pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Betapa banyak orang yang tinggal di tempat yang fasilitasnya lengkap, yang keluar dari mulutnya adalah keluhan, cacian, kritikan di mana-mana. Padahal dia tempatnya itu nikmat. Sedangkan ada orang yang tinggal di tempat sederhana. Dia bisa bersabar, menyukurinya, menikmatinya. Kenapa semua ini? Karena kesabaran yang ada dalam hatinya. Sehingga kesabaran, kata Nabi, khairan wa awsa'a minas sabar. Menjadikan seorang itu lebih baik dan lebih luas. Jadi kadang orang itu ya menjadikan dia tidak bersyukur itu karena satu. Karena dia nggak sabar saja. Karena dia kurang mensyukuri keadaannya. Sehingga bersyukurlah ketika seorang diberikan kesabaran dengan sesuatu yang sederhana, maka yang muncul adalah kesyukuran dari dirinya. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri,
Kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Ini ada satu hadiah mungkin untuk ibu-ibu ya. Silakan Bu, dituliskan ya, sambil nunggu pertanyaan dari ikhwah kalau ada. Sebutkan 2 kiat supaya seorang itu bisa bersyukur karena musibah yang menimpanya. Nah, kalau bersabar nggak kita bahas, sudah lewat fase itu. Jadi bagaimana seorang itu bisa bersyukur ketika dia mendapatkan musibah. Sebutkan 2 kiatnya. Ini ada hadiah 1 parfum untuk suami jenengan, Bu. Jadi nggak boleh dipakai oleh ibu-ibu ini. Iya, untuk suaminya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan para jamaah. Iya. Sudah cukup ya? Gimana? Ada yang mau tanyakan? Iya. Atau kalau enggak di bapak-bapak, iya Bu. Kalau enggak jawab, saya kasih ke bapak-bapak ya Bu ya. Sabar, Masya Allah. Suruh sabar kita ya, nunggu jawabannya, Masya Allah. Siap, siap, siap. Baik. Silakan Bu. Cuman 2 Bu, bukan 20 ya. Hanya 2 saja. 2 kiat bagaimana ketika seorang mendapatkan musibah tapi dia bersyukur. Silakan. Cukup ya, Bapak Ibu ya. Oh, Masya Allah, banyak yang jawabannya cuma 1. Gak apa-apa lah. Ini yang dulu yang atas ya Bu ya. Oh, yang bawah Pak. Yang bawah, siap, kita lihat ini. Yakin adanya orang yang lebih berat, yakin ada kemudahan dalam kesulitan. Kurang tepat ya. Kurang tepat, tapi sudah hampir benar. Meyakini ada musibah yang berat dari musibah yang menimpanya, meyakini ujian membawa pahala dan mudah-mudahan. Masya Allah, benar ini jawabannya ya. Gak ada namanya ini. Silakan, yang benar yang nomor 2. Yang nomor 2. Baik, ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, kita belajar tentang kesabaran sebelum mendapatkan perkara-perkara yang mungkin tidak menyenangkan ya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.